Halo semua, perkenalkan kami dari Mathematics Study Club. Kali ini kami berkolaborasi dengan Math Edu Study dan juga kelompok ilmiah matematika dalam pembuatan video pembelajaran yang berorientasi pada challenge based learning dan juga STEM. Materi apa sih yang akan kami jelaskan kali ini? Jadi dalam video pembelajaran ini kami akan menjelaskan tentang sistem persamaan linier. Penjelasan-penjelasannya akan memuat big idea, challenge, quidding question, quidding research, quidding activities, dan juga assessment. Sebelum masuk ke dalam materi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa saja tujuan pembelajaran dari materi sistem persamaan linier atau SPL. Jadi tujuan kegiatan pembelajaran kali ini, yang pertama, mahasiswa mampu mengenal konsep sistem persamaan linier. Yang kedua, mahasiswa mengenal konsep solusi dan sistem persamaan linier. Dan yang ketiga, mahasiswa secara kritis dan kreatif mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan konsep sistem persamaan linier. Gimana? Setelah mengetahui apa saja tujuan pembelajarannya, kalian pasti udah nggak sabar kan? Langsung aja yuk kita simak videonya. Bu Sonah adalah seorang perajin gerabah. Ia belajar keahlian ini turun-temurun dari keluarganya. Dalam melakukan pekerjaannya, beliau dibantu oleh dua anaknya, yaitu Bobby dan Desi, yang sedang duduk di bangku SMK jurusan teknik. Suatu ketika, Bu Sonah mendapat pesanan membuat 3 buah gerabah dan 1 ornamen Gucci dari seorang turis dengan batas waktu pembuatan diberikan selama 5 bulan. Bu Sonah dan Desi dapat menyelesaikan keempat ukiran tersebut dalam waktu 7 bulan. Jika Bu Sonah bekerja bersama Bobby, mereka dapat menyelesaikan pesanan dalam waktu 6 bulan. Sedangkan apabila Bobby dan Desi bekerja sama, mereka dapat menyelesaikannya dalam waktu 8 bulan. Oke, dari cerita atau persoalan tadi, kita memiliki 2 essential question. Untuk yang pertama, variabel apakah yang terlibat dalam persoalan tadi? Dan untuk yang kedua, dapatkah pesanan tersebut diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan? Teman-teman dapat menjawab 2 essential question ini di kolom komentar. Selanjutnya ada challenge. Lakukan sebuah riset terkait fenomena STEM yang ada di sekitar kalian dan berhubungan dengan materi sistem persamaan linier. Selanjutnya, buatlah model matematika dari fenomena tersebut. Buatlah satu permasalahan dari model matematika tersebut dan selesaikan dalam tim. Untuk dapat menyelesaikan challenge ini, teman-teman dapat memperhatikan quidding activities, quidding research, dan juga quidding question berikut ini. Untuk quidding research yang pertama, yaitu pengenalan sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier atau yang biasa kita sebut dengan SPL merupakan salah satu model matematika yang sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi dan bisnis, fisika, biologi, statistik, teknik, ilmu-ilmu sosial, dan lain sebagainya. Sistem persamaan ini didapat langsung dari sebuah atau berbagai masalah nyata. Untuk bentuk umum dari sistem persamaan linier atau persamaan linier adalah sebagai berikut. A11x1 ditambah A12x2 ditambah bla 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 ditambah A1nxn sama dengan B1, A21x1 ditambah A22x2 ditambah bla 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 ditambah A2nxn sama dengan B2 sampai AM1x1 ditambah AM2x2 ditambah bla 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 ditambah AMNxn sama dengan BN, di mana x1, x2, X sampai Xn adalah variabel tak diketahui, sedangkan Aij, Bi, di mana I sama dengan 1, 2, sampai N, dan J sama dengan 1, 2, sampai M adalah bilangan diketahui. Ini adalah SPL dengan M persamaan dan N variabel. Selanjutnya definisi 4.1. Sistem persamaan linier homogen dengan M persamaan dan N variabel adalah sistem persamaan yang mempunyai bentuk umum sebagai berikut.
A11X1 ditambah A12X2 ditambah bla 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 ditambah A1NXN sama dengan 0. A21X1 ditambah A22X2 ditambah bla 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 ditambah A2NXN sama dengan 0 sampai AM1X1 ditambah AM2X2 ditambah bla 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 ditambah AMNXN sama dengan 0. Bentuk matriks dari sistem persamaan linear di atas adalah sebagai berikut. Ada matriks A11, A12 sampai A1N, dan untuk baris yang kedua A21, A22, bla bla bla, A2N, sampai baris yang terakhir AM1, AM2 sampai AMM, dikalikan matriks X1, X2 sampai dengan Xn sama dengan matriks 0, 0, 0 sampai 0. Sedangkan matriks lengkap atau augmented matrix dari persamaan linear di atas adalah sebagai berikut. A11, A12 sampai A1N, lalu di sini ada 0, dan untuk baris yang kedua A21, A22 sampai A2N, dan di sini juga ada 0, dan baris yang terakhir AM1, AM2, bla bla bla, AMN, dan di sini juga ada 0. Selanjutnya adalah definisi 4.2. Sistem persamaan linear non-homogen dengan M persamaan dan N variabel adalah sistem persamaan yang mempunyai bentuk umum sebagai berikut. A11X1 ditambah A12X2 ditambah bla 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 ditambah A1NXN sama dengan B1, A21X1 ditambah A22X2 ditambah bla 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 ditambah A2NXN sama dengan B2 sampai AM1X1 ditambah AM2X2 ditambah bla 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 ditambah AMNXN sama dengan BN dengan minimal salah satu B1 BI tidak sama dengan 0 untuk I sama dengan 1, 2 sampai N. Sedangkan untuk bentuk matriks dari sistem persamaan linear di atas adalah sebagai berikut. Ada matriks A11, A12 sampai A1N itu untuk baris yang pertama, dan untuk baris yang kedua A21, A22 sampai A2N sampai baris yang terakhir AM1, AM2 sampai AMN dikalikan dengan matriks X1, X2 sampai Xn sama dengan matriks B1, B2 sampai dengan Bn. Matriks lengkap atau augmented matrix dari bentuk SPL di atas adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada sebuah matriks yaitu untuk baris yang pertama A11, A12 sampai A1N, B1. Untuk baris yang kedua A21, A22 sampai A2N, B2. Dan untuk baris yang terakhir AM1, AM2 sampai AMN, BN. Selanjutnya kita memasuki guiding question 1. Dipunyai beberapa sistem persamaan linear berikut ini. Untuk guiding question yang pertama, di sini ada sistem persamaan linear, yaitu A ditambah B sama dengan 1 dan 2A ditambah 3B sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, dari sistem persamaan linear A ditambahkan B sama dengan 1 dan 2A ditambah 3B sama dengan 0, diperoleh matriks yang bersesuaian, yaitu matriks 1, 1, 2, 3 dikalikan dengan matriks AB sama dengan matriks 1, 0. Diperoleh augmented matrix yaitu matriks 1, 1, 1, 2, 3, 0. Untuk guiding question selanjutnya, soal selanjutnya, ada sistem persamaan linear U tambah V tambah W sama dengan 0, negatif U ditambahkan V dikurangi W sama dengan 0, U dikurangi V dikurangi W sama dengan 0. Penyelesaiannya, dari sistem persamaan linear di atas, kita memperoleh matriks yang bersesuaian, yaitu matriks 1, 1, 1, negatif 1, 1, negatif 1, 1, negatif 1, negatif 1, dikalikan matriks U, V, W sama dengan
hasilnya adalah 0. Maka kita memperoleh augmented matriksnya adalah 1, 1, 1, 0, negatif 1, 1, negatif 1, 0, dan 1, negatif 1, negatif 1, 0. Untuk soal yang ketiga, ada sistem persamaan linier P ditambahkan Q ditambahkan R tambah S sama dengan 1, negatif P negatif R ditambah S sama dengan 0, Q dikurangi R dikurangi S sama dengan 1, P dikurangi Q dikurangi R ditambahkan X sama dengan 1. Maka penyelesaiannya, dari sistem persamaan linear tadi kita memperoleh matriks yang bersesuaian, yaitu matriks 1, 1, 1, 1, negatif 1, 0, negatif 1, 1, 0, 1, negatif 1, negatif 1, 1, negatif 1, negatif 1, dan 1 dikalikan matriks PQRS sama dengan matriks 1, 0, 1, 1. Maka kita memperoleh augmented matrix yaitu 1, 1, 1, 1, 1, negatif 1, 0, negatif 1, 1, 0, 0, 1, negatif 1, negatif 1, 1, 1, negatif 1, negatif 1, 1, dan 1. Setelah kita menyimak grading question 1 tadi, maka selanjutnya di sini ada grading activity 1. Dipunyai beberapa sistem persamaan linear berikut ini. Untuk yang pertama, A ditambah B sama dengan 0, negatif A ditambah B sama dengan 0. Yang kedua, sistem persamaan linear X sama dengan 1, Y dikurangi 2X ditambahkan 2, dan ini juga ada soal-soal berikutnya. Tentukan matriks yang bersesuaian dan augmented matrix dari persamaan linear tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa mencoba untuk menyelesaikan grading activities ini ya. Jadi ini bisa buat latihan bagi teman-teman. Apakah teman-teman sejauh ini sudah memahami materi yang sudah dijelaskan barusan ini? Selanjutnya kita masuk ke grading research 2. Ada untuk grading research 2 ini yaitu solusi sistem persamaan linear. Jadi sistem persamaan linear ini dibagi menjadi 2, yaitu konsisten dan tidak konsisten. Untuk yang sistem persamaan linear konsisten mempunyai 2 solusi. Solusi yang pertama adalah solusi tunggal dan solusi yang kedua adalah solusi tak hingga. Untuk ilustrasi geometri, tinjaulah bentuk umum dari 2 persamaan linear dalam bilangan-bilangan yang tak diketahui X dan Y sebagai berikut. A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A1 dan B2 kedua-duanya tidak 0. Untuk yang kedua, A2X ditambah B2Y sama dengan C2, di mana A2 dan B2 kedua-duanya tidak 0. Grafik dari persamaan tersebut merupakan garis. Namakanlah garis tersebut adalah L1 dan L2. Oleh karena itu, titik XY terletak pada sebuah garis jika dan hanya jika bilangan-bilangan X dan Y memenuhi persamaan garis tersebut. Maka penyelesaian sistem persamaan tersebut akan bersesuaian dengan titik perpotongan dari garis L1 dan L2 yang akan menghasilkan 3 kemungkinan sebagai berikut. Untuk kemungkinan yang pertama, ini adalah tidak memiliki solusi dan kedua garisnya sejajar. L1 dan L2 itu sejajar. Kemungkinan yang kedua, ini adalah solusi tunggal. Kedua garisnya berpotongan. Kita bisa lihat bahwa L1 dan L2 di sini itu saling berpotongan. Ini titik potongnya. Dan kemungkinan yang ketiga, tak hingga solusi. Kedua garis berhimpitan. Kita bisa melihat di sini bahwa L1 dan L2 itu saling berhimpitan. Berikut adalah penjelasan interpretasi geometri dari himpunan penyelesaian sistem persamaan linear. Garis L1 sejajar dengan garis L2. Dalam hal ini, maka tidak memiliki perpotongan antar kedua garis, sehingga sebagai konsekuensinya, maka kedua garis ini tidak akan memiliki penyelesaiannya. Untuk interpretasi yang kedua,
Garis L1 berpotongan dengan garis L2 di satu titik. Dalam hal ini, maka sistem tersebut hanya akan memiliki satu penyelesaiannya. Sedangkan untuk yang ketiga, garis L1 berhimpit dengan garis L2. Dalam hal ini, maka akan memiliki tak hingga titik perpotongan, dan sebagai konsekuensinya, maka sistem ini akan memiliki tak terhingga penyelesaiannya. Setelah kita menyimak ilustrasi geometri tadi, kita mempunyai guiding question yang kedua. Dengan menggunakan interpretasi geometri, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut ini. Yang pertama, 2x ditambahkan 3y sama dengan 8, dan 5x ditambahkan 2y sama dengan 9. Untuk penyelesaiannya, kita harus mencari titik potong X dan Y dari persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 8. Dan kita peroleh, jika X sama dengan 0, maka Y adalah 8/3. Dan jika Y sama dengan 0, kita memperoleh X sama dengan 4. Kita lakukan hal yang serupa untuk mencari titik potong di X dan Y dari persamaan 5X ditambah 2Y sama dengan 9. Jika X sama dengan 0, kita memperoleh hasil Y sama dengan 9/2. Jika Y sama dengan 0, maka kita memperoleh X sama dengan 9/5. Berdasarkan grafik sistem persamaan dari 2X ditambah 3Y sama dengan 8, dan 5X tambah Y sama dengan 5x tambah 2y sama dengan 9 di atas, tampak bahwa koordinat titik potong kedua garis adalah 1,2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Di sini adalah letak titik potongnya. Untuk soal yang kedua, dengan menggunakan interpretasi geometri, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear ini. X ditambahkan 3y sama dengan 5, 3x ditambahkan 9y sama dengan 15. Untuk penyelesaiannya, kita mencari titik potong X dan Y dari persamaan yang pertama, yaitu X ditambahkan 3y sama dengan 5. Sehingga kita memperoleh, jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 5/3. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Untuk persamaan yang kedua, kita mencari nilai X dan Y. Jika X sama dengan 0, maka Y adalah 15/9. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Kita bisa memperhatikan di sini ada grafik, dan berdasarkan grafik sistem persamaan dari X tambah 3Y sama dengan 5 dan 3X tambah 9Y sama dengan 15 di atas, tampak bahwa kedua garis tersebut selalu berpotongan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah tak hingga penyelesaian. Untuk soal yang ketiga, ada sistem persamaan linear 2X tambah 4Y sama dengan 6 dan 4X tambah 8Y sama dengan 10. Maka kita mencari titik potong X dan Y dari persamaan yang pertama, yaitu 2X tambah 4Y sama dengan 6, sehingga diperoleh nilai jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 6/4. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Dan kita mencari titik potong X dan Y dari persamaan 4X ditambah 8Y sama dengan 10. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 10/8. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 10/4. Berdasarkan grafik sistem persamaan tadi, tampak bahwa kedua garis tersebut tidak akan pernah berpotongan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Ini adalah lambang dari himpunan kosong. Oke, selanjutnya kita akan menentukan himpunan penyelesaian. Nah, di SMP kita telah diperkenalkan oleh 4 metode untuk menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran, serta metode grafik. Nah, ketika SMA ini kita akan dikembangkan untuk penentuan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode determinan dan metode inverse matrix. Sehingga telah dipelajari 6 metode untuk menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear. Nah, berikut untuk penjelasan beberapa metode untuk menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear. Yang pertama itu ada metode grafik. Nah, metode grafik ini langkah-langkahnya
untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, yaitu pertama, kalian harus menggambar garis dari kedua persamaan pada bidang kartesius, lalu yang kedua, untuk koordinat titik potong dan dari kedua garis itu merupakan sebuah himpunan penyelesaiannya. Nah, yang kedua ini ada metode substitusi. Substitusi itu kan artinya mengganti atau menempatkan variabel yang satu dengan variabel yang lain sesuai dengan persamaan tersebut. Langkah-langkahnya itu untuk menggunakan metode ini bagi sistem persamaan linear dua variabel, yaitu pertama, kita harus menyatakan variabel dalam variabel lain, misalnya menyatakan X dalam Y ataupun sebaliknya. Yang kedua, kita akan mensubstitusikan persamaan yang sudah kita rubah pada persamaan yang lain. Lalu yang ketiga, kita mensubstitusikan nilai yang sudah ditemukan dari variabel X atau Y ke salah satu persamaan. Nah, yang ketiga kita memiliki metode eliminasi. Eliminasi ini artinya membuang atau menghilangkan salah satu variabel. Pada metode eliminasi, koefisien dari variabel harus sama atau dibuat menjadi sama. Nah, langkah-langkahnya itu pertama kita nyatakan kedua persamaan itu ke bentuk AX ditambah BY sama dengan C. Terus samakan koefisien dari variabel yang akan dihilangkan melalui cara mengalihkan dengan bilangan yang sesuai tanpa memperhatikan tanda. Yang ketiga, kita kalau misalnya ada koefisien dari suatu variabel itu bertanda sama atau semua positif atau negatif, maka kurangkan persamaan tersebut. Namun jika koefisien dari suatu variabel itu berbeda, maka kita jumlahkan persamaan tersebut. Nah, yang keempat ini kita mempunyai metode campuran. Artinya itu memadukan kedua metode, yaitu metode eliminasi dan juga substitusi. Langkah-langkahnya itu pertama kita akan menentukan salah satu variabel X atau Y dengan menggunakan metode eliminasi. Lalu hasil yang diperoleh dari metode eliminasi tersebut kita substitusikan ke dalam satu persamaan linear dua variabel. Nah, yang kelima kita mempunyai metode determinan. Sistem persamaan dua variabel itu pertama kan misal kita punya A1X ditambah B1Y sama dengan C1, dan persamaan kedua itu A2X tambah B2Y sama dengan C2. Nah, lalu sistem persamaan tersebut kita dapat nyatakan dalam bentuk matriks. Ada matriks A1, B1, A2, B2 kali matriks EY sama dengan matriks C1, C2. Nah, misalkan nih kita punya X0 sama Y0 itu merupakan sebuah penyelesaian sistem dua variabel, maka nilai X0 dan Y0 itu dapat diperoleh dengan menggunakan metode seperti ini. X0 itu sama dengan determinan X dibagi determinan. Lalu Y0 itu sama dengan determinan Y dibagi determinan. Nah, untuk rumusnya itu, jadi ini X0 kan sama dengan determinan X bagi determinan. Determinan X itu koefisien C1 dikali koefisien B2 dikurang koefisien B1 dikali koefisien C2, sementara determinan itu koefisien A1 dikali koefisien B2 dikurang koefisien B1 dikali koefisien A2. Nah, hampir sama dengan X0, untuk Y0-nya itu kan sama dengan determinan Y, nanti diubah aja untuk yang determinannya itu koefisien A1 dikali koefisien C2 dikurang koefisien C1 dikali koefisien A2. Nah, sekarang kita untuk mencari sistem persamaan tiga variabel. Nah, kalau misalnya sistem persamaan tiga variabel itu kan A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1, lalu ada A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2, lalu A3X tambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3, lalu kita dapat membuat persamaan linear tersebut menjadi ke dalam bentuk matriks seperti matriks A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 kali matriks E, Y, Z sama dengan matriks D1, D2, D3. Nah, kita misalkan X0, Y0, dan Z0 itu merupakan sistem tiga variabel, penyelesaian sistem tiga variabel. Nah, terus X0, Y0, dan Z0 itu dapat kita peroleh dengan menggunakan metode determinan, yaitu X0 sama dengan determinan X dibagi determinan, ya, terus Y0 sama dengan determinan Y dibagi determinan, dan Z0 itu sama dengan determinan Z dibagi determinan. Hampir sama kayak persamaan linear dua variabel, hanya saja kalau ini kita menggunakan tiga koefisien. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita mempunyai metode inverse. Nah, metode inverse ini misal X0 sama Y0 itu merupakan penyelesaian sistem dua variabel di atas. Nah, maka nilai X0 dan Y0 itu dapat kita peroleh dengan menggunakan seperti berikut. X0 Y0 sama matriks X0 Y0 sama dengan inverse matriks dari A1 B1 A2 B2 dikali matriks C1 C2. Sedangkan jika kita mempunyai X0 Y0 dan Z0 itu merupakan sebuah penyelesaian untuk sistem tiga variabel
Maka X0, Y0, Z0 itu dapat kita peroleh dengan menggunakan matriks X0, Y0 sama dengan Z0 sama dengan matriks inverse A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 dikali matriks D1, D2, D3. Nah, kita langsung aja ke contoh soal. Pertama, kita memiliki persamaan linear dua variabel yang dimana X min 2Y sama dengan 7 dan 3X tambah Y sama dengan 9. Nah, kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut dengan berbagai metode. Nah, yang pertama kita mencoba untuk menggunakan metode substitusi. Seperti yang kita ketahui, kita punya dua sistem persamaan linear, dua variabel. Yang pertama itu ada X min 2Y sama dengan 7 dan 3X tambah Y sama dengan 9. Nah, kita ambil salah satu persamaan yaitu X min 2Y sama dengan 7, kita ubah menjadi persamaan X yaitu menjadi X sama dengan 7 tambah 2Y. Lalu, kita substitusikan X sama dengan 7 tambah 2Y ini ke persamaan kedua yaitu 3X tambah 9 sama dengan 9. Sehingga kita memperoleh 3 dikali 7 tambah 2Y ditambah Y sama dengan 9 dan memperoleh hasil bilangan Y yaitu sama dengan min 12 per 7. Lalu kita substitusikan lagi Y sama dengan min 12 per 7 ini ke persamaan X sama dengan 7 tambah 2Y. Lalu kita memperoleh X sama dengan 7 tambah 2 dikali min 12 per 7 sama dengan 25 per 7. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut yaitu X sama dengan 25 per 7 dan Y sama dengan min 12 per 7. Untuk selanjutnya kita memiliki metode grafik. Sama seperti tadi, kalau misalnya persamaannya, kalau yang metode grafik ini, kita misalkan nih dari persamaan 1 kan kita punya X min 2Y sama dengan 7. Nah, kita ubah nih, misalnya kalau X-nya itu sama dengan 0, maka kita punya Y-nya itu sama dengan min 7 per 2. Sehingga kita peroleh titik pertama bagi persamaan 1 ini yaitu 0, min 7 per 2. Nah, kalau misalnya kita ubah nih, kalau misalnya tadi udah X sama dengan 0, sekarang Y sama dengan 0, maka kita peroleh itu X-nya itu sama dengan 7. Sehingga kita punya titik keduanya itu 7,0. Nah, kalau misalnya kita udah memiliki dua titik tersebut, kita akan memperoleh grafik seperti berikut. Nah, grafik itu merupakan ilustrasi dari persamaan X min 2Y sama dengan 7. Selanjutnya kita punya persamaan keduanya kan tadi 3X tambah Y sama dengan 9, sama kayak tadi caranya kita ubah X-nya itu sama dengan 0, maka kita punya Y sama dengan 9. Sehingga titik pertama untuk persamaan kedua itu 0,9. Nah, kalau misalnya Y-nya sama dengan 0, maka kita punya X sama dengan 3. Jadi kalau misalnya titik keduanya itu 3,0. Sehingga kita peroleh untuk grafik bagi persamaan 3X tambah Y sama dengan 9 itu seperti berikut. Lalu kedua ilustrasi persamaan X min 2Y sama dengan 7 dan 3X tambah Y sama dengan 9 kita gabungkan sehingga menjadi ilustrasi seperti ini. Nah, dari kedua garis ini jika kita lihat ini, kita memiliki satu titik yang mempertemukan kedua garis tersebut. Nah, titik tersebut itu merupakan sebuah himpunan penyelesaian dan bisa kalau misalnya kita lihat himpunan penyelesaian itu memiliki X sama dengan 25 per 7 dan Y-nya itu sama dengan min 12 per 7. Nah, selanjutnya kita punya metode determinan. Kita ketahui persamaannya itu X min 2Y sama dengan 7 dan 3X tambah Y sama dengan 9. Kita ubah dalam bentuk matriks terlebih dahulu. Jadi kita punya matriks 1 min 2 3 1 dan matriks E X Y sama dengan matriks 7 9. Nah, kita cari untuk X-nya itu sama dengan determinan X dibagi determinan kan seperti tadi. Nah, determinan X-nya itu kita ada 7 dikali 1 dikurang min 2 dikali 9. Nah, hasilnya itu ada 25. Untuk yang determinan yang di bawah kita punya 1 dikali 1 dikurang min 2 dikali 3. Nah, kita peroleh jadi punya 7. Jadi X-nya itu sama dengan 25 per 7. Sedangkan untuk yang Y, kita punya determinan Y dibagi determinan. Nah, kita kalkulasikan itu jadi 1 dikali 9 dikurang 7 kali 3 sama dengan 9 kurang 21 itu min 12. Nah, terus untuk determinannya sama, 1 kali 1 dikurang min 2 kali 3 yaitu sama dengan 7, jadi untuk Y-nya itu sama dengan min 12 per 7. Nah, kita peroleh himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear untuk metode determinan, yaitu X-nya sama dengan 25 per 7, dan Y-nya itu min 12 per 7.
Oke, yang selanjutnya itu kita punya persamaan linear untuk yang 3 variabel. Untuk persamaan pertama itu ada X1 tambah X2 tambah 2X3 sama dengan 8. Dan yang kedua itu ada min X1 min 2X2 ditambah 3X sama dengan 1. Dan yang persamaan ketiga itu 3X1 min 7X2 ditambah 4X3 sama dengan 10. Nah, kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut dengan berbagai metode yang berbeda. Penyelesaiannya hampir sama, itu kita menggunakan kita akan mencoba metode eliminasi, metode campuran, dan metode inverse matrix. Nah, berikut kita mulai penyelesaian dari beberapa metode tersebut. Nah, yang pertama kita coba dulu untuk metode eliminasi. Tadi udah kita ketahui ketiga persamaan tersebut. Nah, yang pertama itu kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2 ya. Untuk persamaan eliminasi 1 dan 2 itu ada X1 tambah X2 tambah 2X3 sama dengan 8, dan persamaan kedua itu min X1 min 2X2 tambah 3X3 sama dengan 1. Nah, kita punya nih untuk yang koefisien X1 itu sama, maka kita terus tapi beda tanda, maka kita akan jumlahkan kedua persamaan tersebut sehingga kita peroleh min X2 ditambah 5X3 sama dengan 9, dan kita punya persamaan keempat, persamaan baru. Nah, terus habis itu kita eliminasi nih sekarang untuk persamaan kedua dan 3. Yang kedua itu min X1 min 2X2 tambah 3X3 sama dengan 1. Yang persamaan ketiga itu 3X1 dikurang 7X2 tambah 4X3 sama dengan 10. Nah, lalu kita lihat ternyata kedua persamaan ini tidak ada yang memiliki koefisien yang sama, sehingga kita harus mengalihkan persamaan pertama ini dengan dikali 3. Maka kita peroleh persamaan 2 ini berubah menjadi min 3X1 min 6X2 ditambah 9X3 sama dengan 3, dan persamaan ketiganya hampir masih sama. Setelah kita lihat ternyata koefisien untuk X1-nya itu beda tanda, maka kita akan menjumlahkan kedua persamaan tersebut. Lalu kita peroleh min 13X2 ditambah 13X3 sama dengan 13. Dan kita memiliki persamaan baru yaitu persamaan 5. Nah, habis itu kita akan mengeliminasi persamaan 4 dan 5 yang udah kita peroleh tadi. Terus kita punya persamaan 4 itu min X2 ditambah 5X3 sama dengan 9. Dan persamaan kelima itu min 13X2 ditambah 13X3 sama dengan 13. Nah, kita tidak punya koefisien yang sama untuk kedua persamaan tersebut, maka kita harus mengalihkan persamaan keempat ini menjadi kali 13, sehingga kita peroleh min 13X2 ditambah 65X3 sama dengan 117. Nah, persamaan kelimanya sama, terus habis itu kita lihat koefisien X2 yang di depan ini mempunyai tanda yang sama juga, maka kita langsung saja mengurangi kedua persamaan tersebut, sehingga diperoleh 52X3 sama dengan 104, atau X3 ini sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita mengeliminasi persamaan 4 dan 5 lagi nih untuk mencari X2-nya. Terus abis itu kalau misalnya untuk mencari X2 kita samakan koefisien yang berada di X3 nih, kedua persamaan X3 ini. Maka persamaan 4 kita kali 13, persamaan kelimanya kita kali 5, maka kita peroleh menjadi min 13X2 tambah 65X3 sama dengan 117, dan untuk persamaan kelimanya min 65X2 ditambah 65X3 sama dengan 65. Kita kurangkan karena koefisien X3 ini memiliki tanda yang sama yaitu plus, maka kita mempunyai 52X2 sama dengan 52, atau X2 ini sama dengan 1. Lalu kita lanjut lagi ke mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, untuk persamaan 1 dan 2 ini kita coba untuk mengalihkan persamaan pertama ini dikali 2, dan persamaan keduanya itu tetap kita kali 1. Jadi kita punya nih 2X1 tambah 2X2 tambah 4X3 sama dengan 16, dan min X1 min 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 1. Nah, di sini kita akan eliminasi X2-nya. Jadi kita punya X1 ditambah 7X3 sama dengan 17. Terus kita punya eliminasiin lagi persamaan kedua dan 3. Nah, untuk persamaan kedua kita kali 7, persamaan ketiga kita kali 2, lalu kita peroleh menjadi min 7X1 min 14X2 ditambah 21X3 sama dengan 7, dan 6X1 min 14X2 ditambah 8X3 sama dengan 20. Nah, di sini juga sama, kita akan mengeliminasi X2-nya, terus kita peroleh min 13X1 tambah 13X3 sama dengan min 13. Nah, dari tadi kita punya persamaan baru, persamaan ke-6 sama 7, lalu kedua persamaan tersebut kita eliminasi lagi untuk memperoleh X1. Yang pertama itu persamaan 6 kita ubah
kita kalikan dulu menjadi kali 13 dan persamaan ke-7 itu kita kali 7 untuk menyamakan koefisien dari X1 tersebut. Maksud saya koefisien X3-nya. Lalu kita punya 13X1 ditambah 91X3 sama dengan 221, dan min 91X1 ditambah 91X3 sama dengan min 91. Kita kurangkan, mempunyai peroleh 104X1 sama dengan 312. Nah, kita peroleh X1-nya itu sama dengan 3. Jadi kalau misalnya kita peroleh nih himpunan penyelesaian dari metode yang sudah kita gunakan, maka X-nya itu sama dengan 3, Y-nya itu sama dengan 1, dan Z-nya itu sama dengan 2. Selanjutnya kita akan menggunakan metode campuran, berarti kita menggunakan metode eliminasi dan juga substitusi. Ketiga persamaan itu masih sama. Yang pertama kita coba eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, kalau persamaan 1 dan 2 itu kita akan kalikan 2 untuk persamaan 1, namun persamaan 2-nya yaitu tetap kali 1. Jadi kita punya 2x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 sama dengan 16, dan persamaan keduanya itu tetap min x1 min 2x2 ditambah 3x3 sama dengan 1. Nah, kita di sini akan mengeliminasi x2-nya, jadi kita punya x1 tambah 7x3 sama dengan 17. Nah, kita punya persamaan baru yaitu persamaan 4. Lalu kita eliminasi lagi untuk persamaan 2 dan 3. Nah, kalau yang ini kita coba untuk kalikan 7 untuk persamaan 2 dan kali 2 untuk persamaan ketiga, sehingga kita peroleh min 7x, min 7x1, min 14x2 tambah 21x3 sama dengan 7, dan 6x1 min 14x2 ditambah 8x3 sama dengan 20. Lalu kita lihat tandanya sama untuk ke koefisien x2 ini, maka kita akan kurangkan sehingga diperoleh min 13x1 tambah 13x3 sama dengan min 13. Nah, kita punya persamaan baru yaitu persamaan kelima. Nah, dari kedua persamaan yang sudah kita peroleh tadi, kita punya X1 tambah 7X3 sama dengan 17, min 13X1 tambah 13X3 sama dengan min 13. Nah, kita di sini akan menyamakan koefisien. Koefisien X1. Untuk koefisien X1 itu persamaan keempatnya kita kali 13, persamaan kelimanya itu dikali 7. Nah, kita punya 13X1 tambah 91X3 sama dengan 221. Maaf, tadi kita samakan persamaan X3. Nah, lalu yang persamaan kelima itu menjadi min 91X1 ditambah 91X3 sama dengan min 91. Lalu kita lihat koefisien dari X3 itu tandanya sama, maka kita akan kurangkan sehingga peroleh 104X1 sama dengan 312 atau X1 itu sama dengan 3. Nah, kita punya substitusi itu kita punya X1 itu sama dengan 3. Nah, kita bisa substitusikan X1 sama dengan 3 ini ke persamaan 1 misalnya. Nah, kita berarti punya X1 tambah X2 tambah 2X3 sama dengan 8 itu menjadi 3 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 8. Nah, kita punya lagi X2 ditambah 2X3 sama dengan 5. Nah, terus habis itu substitusi lagi X1-nya ini ke persamaan kedua. Nah, persamaan kedua itu kan kita punya min X1, min 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 1. Nah, kita kalau udah disubstitusikan berarti menjadi min 3, min 2X2 tambah 3X3 sama dengan 1. Kita pindah ruas min 3-nya menjadi min 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 4. Untuk eliminasi persamaan ke-6 dan 7, nah, pertama kan kita tadi punya persamaan ke-6 itu X2 tambah 2X3 sama dengan 5. Terus persamaan ke-7 itu min 2X2 tambah 3X3 sama dengan 4. Kita coba kalikan 3 untuk persamaan 6, kalikan 2 untuk persamaan 7. Nah, untuk mengeliminasi X3 ini, kita punya 3X2 tambah 6X3 sama dengan 15, min 4X tambah 6, min 4X2 ditambah 6X3 sama dengan 8. Nah, untuk tanda koefisien di X3 ini karena sama, kita akan kurangkan sehingga diperoleh 7X2 sama dengan 7 atau X2 itu sama dengan 1. Nah, kita punya X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita langsung mencari X3 dengan mensubstitusikan kedua nilai tersebut ke dalam persamaan 1. Nah, X1 ditambah X2 ditambah 2X3 kan sama dengan 8 tadi. Nah, kita substitusikan jadi 3 ditambah 1 ditambah 2X3 sama dengan 8. Kita pindah ruas ke angka-angka tersebut ke sebelah kanan. Kita punya 2X3 sama dengan 4. Lalu kita punya sekarang X3-nya itu sama dengan 2. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut yaitu X sama dengan 3, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 2.
Oke, selanjutnya kita memiliki metode inverse. Nah, kita sudah ketahui ketiga persamaan tadi dari soal masih sama. Nah, terus ketiga persamaan tadi itu kita akan buat seperti matriks. Nah, matriksnya itu matriks X1, X2, X3 itu sama dengan inverse matriks 1, 1, 2, min 1, min 2, 3, 3, min 7, 4. Dikali matriks 8, 1, 10. Nah, kita punya rumus. Kalau misalnya inverse matriks A itu sama dengan 1 per determinan A join dikali A join A. Nah, terus kofaktor A itu merupakan sebuah min 1 pangkat I plus J kali M I J, yaitu sama dengan matriks M11, matriks M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. Terus habis itu A join A itu sama dengan transport dari kofaktor A. Nah, misalkan A-nya itu kan dari persamaan tadi itu diperoleh 112 min 1 min 2 3, 3 min 7, 4. Nah, kita peroleh nih kofaktor A itu kita tadi jadikan kita masukin rumus seperti ini sehingga jadinya seperti ini. Dihasilkan 13, 13, 3, matriks 13, 13, 13, min 18, min 2, 10, 7, min 5, min 1. Ini merupakan kofaktor A. Terus habis itu tadi kan katanya A join A itu sama dengan transport dari kofaktor A. Maka kita transport kofaktor A ini sehingga bisa kita tahu A join dari matriks A. Nah, hasilnya itu matriks 13 min 18 7, 13 min 2 min 5, 13 10 min 1. Setelah itu, kita akan mencari determinan A. Jadi kan di sini inverse matriks A itu kan sama dengan 1 per determinan A. Kita cari determinan dari A itu 112 min 1 min 2 3, 3 min 7 4 itu hasilnya itu 52. Nah, cara untuk determinannya itu kita kali 1 kali min 2 kali 4 ditambah 1 kali 3 kali 3 ditambah 2 kali min 1 kali min 7 dikurang nih ke sini 3 kali min 2 kali 2 ditambah min 7 kali 3 kali 1 ditambah 4 kali min 1 kali 1. Nah, hasilnya nanti 52. Setelah itu kita langsung samakan aja, masukin hasil-hasil tadi ke dalam rumus inverse A itu sama dengan 1 per determinan A dikali A join dari A. Nah, tadi kan determinannya itu 52, jadi kita punya 1 per 52, terus A join-nya itu kan 13 min 18 7, 13 min 2 min 5, 13 10 min 1. Terus kita langsung kalikan aja ke dalam 1 per 52 ini, kita punya inverse dari A itu 1 per 4 min 9 per 26, 7 per 52, 1 per 4 min 1 per 26 min 5 per 52, 1 per 4 5 per 26 min 1 per 52. Nah, terus habis itu kita masukin lagi nih ke dalam persamaan seperti ini yang X1, X2, X3. Jadi nanti kita punya X1, X2, X3 itu sama dengan 1 per 4 min 9 per 26 kali 7 per 52, 1 per 4 min 1 per 26 min 5 per 52, 1 per 4 5 per 26 min 1 per 52 dikali 8 1 10. Nah, 8 1 10-nya itu sama dengan yaitu dari koefisien persamaan tersebut. Jadi kalau misalnya kita kalikan, kita punya 2 min 9 per 26 tambah 35 per 26, 2 min 1 per 26 min 25 per 26, 2 ditambah 5 per 26 dikurang 5 per 26, hasilnya itu 312. Jadi kita peroleh nih himpunan penyelesaian persamaan linear tersebut itu X1-nya 3, X2-nya 1, X3-nya 2. Nah, selanjutnya ini kita punya beberapa soal, kalian bisa untuk mengerjakannya dengan berbagai metode yang sudah disampaikan. Nah, terus habis itu ada assessment refleksinya itu kita bisa menyelesaikan beberapa tugas untuk memastikan keterpenuhan materi ajar, sehingga tugas ini untuk yang assessment reflection bisa dikerjakan secara individu. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.